Halo semuanya, seperti biasa hari ini hari Rabu, jadi kita akan ngobrolin tentang Bitcoin. Dan hari ini kita ada kedatangan tamu Ko Henry dari konsultan Bitcoin, konsultan BTC yang akan bergabung dengan kita sebentar lagi. Jadi hari ini kita akan bahas apa sih? Hari ini kita akan bahas tentang cerita dari Cina. Jadi di Cina saat ini banyak para Bitcoin miner yang keluar dari Cina. Jadi pertanyaannya kenapa sih kok Bitcoin miner pada keluar dari Cina? Nah, nanti kita akan segera bahas sama Ko Henry. Nah, halo Ko Henry, apa kabar? Halo Dea, baik-baik. Terima kasih. Lagi serem nih ya, COVID di mana-mana kayaknya. Iya nih, apalagi kayak di Surabaya ya, ya ampun. Ya semoga teman-teman semua pada dalam keadaan sehat dan tetap patuhi protokol, jaga jarak, dan semoga tetap sehat dan tidak terkena COVID ya. Iya, betul. Tapi Ko Henry baik-baik aja kan, keluarga juga baik-baik aja. Ya, puji Tuhan sih kita terluput ya sejauh ini. Kita padahal tinggal di sebelah rumah sakit nih di Surabaya penuh. Wah, Tapi iya. mungkin ya itulah, semoga teman-teman sehat-sehat aja ya, patuhi protokol. Kayaknya pada ini dah, ada yang stres nih denger berita tentang COVID. Jadi mending jangan terlalu banyak dibahas. Betul betul. Bang- Jadi ini fear, uncertainty, doubt yang berbeda yang akan kita bicarakan hari ini ya. Mm-mm. Ya, jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang Cina. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum update nih, jadi seperti yang kita tahu di Cina ini banyak terjadi penambangan Bitcoin kan terutama provinsi-provinsi seperti di Sichuan, Xinjiang, yang mana mereka memiliki sumber daya hidroelektrik karena ada dam, ada sungai dan segala macam, makanya harga harga listrik di sana sangat murah, jadi menarik para investor atau para pengusaha penambang Bitcoin ini untuk beroperasi di daerah Cina. Nah, tapi baru-baru aja semua para penambang Bitcoin yang berada di Cina sekarang keluar dari Cina. Jadi karena ada peraturan dari pemerintah mengatakan bahwa penambangan Bitcoin ini di-ban. Nah, jadi uh, padahal hampir sebanyak lebih dari 50% penambangan terjadi di Cina ya, kalau nggak salah dari data yang saya tahu. Nah, jadi para miner ini keluar dari Cina dan mereka pindah ke negara-negara seperti Kazakhstan, ke Amerika Serikat, bahkan mungkin ada yang mau ke Amerika Latin kayak ke El Salvador juga gitu. Nah, buat uh, Ko Henry nih, jadi saya mau nanya pendapat Ko Henry dengan adanya situasi seperti ini, gimana menurut Ko Henry? Jadi sebetulnya sih pemerintah Cina udah dari tahun 2013, bull market pertama itu dia udah melarang beberapa aspek ya tentang cryptocurrency. Yang 2013 tuh dia melarang sektor perbankan untuk berhubungan dengan supaya nasabahnya itu tidak ditukung, ya kan, kalau mereka mau simpan kripto, mereka mau beli kripto, itu pemerintah sangat melarang gitu untuk transaksi untuk uangnya orang-orang Cina ini dibelikan cryptocurrency gitu. Itu FAD atau berita yang bikin orang gelisah tahun 2013 ya. Lalu Hmm. tahun 2017 kan pemerintah Cina juga ngelarang ICO. Mm-mm. Tapi pada kenyataannya sebetulnya kalau dilihat-lihat tuh pemerintah itu punya batasan juga sih. Karena kenapa? Meskipun udah dilarang dari dulu, tetapi masih banyak yang ini sih, masih banyak yang berkembang di situ. Kemarin-kemarin saya lihat ada videonya macam-macam, malahan altcoin banyak banget dipromosiin bahkan sampai desa-desa gitu ya. Desa-desa di Cina gitu. Itu terus Bitcoin yang nggak jelas, Bitcoin SV itu juga masih dipromosiin di situ. Ya meskipun pemerintah bisa ngelarang, tapi pemerintah pusat gitu ya. Tapi kenyataannya di daerah itu masih ada aja sih yang berkembang kayak gitu. Kan
jangkauannya itu sampai seberapa gitu kan. Lalu barusan ini kan mining yang di-ban. Dan kali ini emang beneran kita bisa lihat gitu kan, hash rate-nya itu langsung drop. Kayak kamu bilang tadi, 50%. Saya tadi barusan juga baru cek, dia dropnya sampai 50%. Menurut saya sih, mungkin mau ngomong dua hal aja nih ya, dia. Kalau buat saya sih, saya mau sharing-sharing aja. Yang pertama itu, kenapa? Ya kan, kenapa pemerintah Cina itu dari dulu kelihatannya kalau di berita itu kayak nggak support atau cenderung anti gitu ya, anti sama cryptocurrency atau anti dengan Bitcoin. Yang pertama, kalau kita ngelihat sejarah, ini saya mau ajak teman-teman yang lagi dengerin ini untuk berpikir berdasarkan fakta-fakta, bukan cuma berita-berita aja ya, tapi fakta-faktanya apa aja gitu. Pemerintah Cina kan dari dulu memang dia itu uh, hanya mendukung produksi dalam negeri, dalam tanda kutip ya. Jadi misalnya bahkan di sektor teknologi pun Google mau masuk nggak boleh, ya kan? Facebook mau masuk nggak boleh. Dia mau bikin sendiri gitu loh. Jadi Google nggak boleh masuk. Dia punya Baidu, dia punya Weibo, punya macam punya punya duplikatnya produknya sendiri kayak gitu. Facebook nggak boleh masuk, ya kan? Dia bikin produknya sendiri. WhatsApp nggak boleh dipakai di Cina, dia pakai WeChat, ya kan? Yang tampilannya itu kurang lebih lah 11-12 kayak gitu loh. Uh, Sosial media macam-macam nggak boleh masuk, ya, karena pemerintah Cina itu dari dulu memang pemikiran mereka, prinsipnya mereka kan teman-teman bisa lihat sendiri sih sejarahnya kan mereka itu hanya mau mendukung produk dalam negeri dalam tanda kutip ya. Itu kalau dilihat dari sejarah dan dari kalau kenapa nih sampai ada larangan untuk Bitcoin ya kan? Karena Bitcoin memang miningnya banyak di negara Cina situ. Tetapi di satu sisi Cina sendiri mau bikin mata uang digitalnya sendiri, gitu ya. Dalam tanda kutip produk dalam negerinya mereka itu ya nanti digital yuan, ya. Jadi mereka itu mau nge-push, mau mendorong yang namanya digital yuan. Bahkan kalau teman-teman simak beritanya, sebetulnya sebelumnya kan perdagangan internasional itu semua memakai US dollar. Ya itu ada sejarahnya panjang lah ya. Tapi baru-baru ini antara pemerintah RI sama pemerintah Cina itu udah mulai menjalankan perdagangan antar mata uang masing-masing. Jadi nggak lagi pakai US dollar, disettlenya itu pakai mata uang rupiah dan yuan. Jadi udah mulai di-push seperti itu. Pro produk dalam negeri untuk Cina yang pertama ya, kenapa mereka sampai nge-ban Bitcoin? Karena Bitcoin itu ya bisa dilihat berarti dianggap oleh pemerintah Cina itu bukan produk dalam negerinya sana. Lalu yang kedua ya kenapa masa depannya itu ini bicara tentang masa depan. Jadi kita bisa melihat gitu loh, semua orang bisa tahu lah kira-kira Cina ini bakal jadi negara yang adidaya, the next superpower. Jadi negara adidaya yang selanjutnya, kalau bukan sudah menjadi adidaya sekarang gitu. Kenapa? Produksinya semua udah dikuasain oleh Cina, ya kan? Indonesia punya bahan baku pun kadang masih sering dikirim ke Cina dulu untuk jadikan produk jadi, baru dikirim balik lagi ke Indonesia gitu. Masih banyak yang seperti itu gitu. Jadi Cina itu punya ambisi masa depannya itu mereka mereka dari pimpinan paling atas ya. Jadi ini Xi Jinping sendiri sudah bilang gitu. Mereka mau berkembang dalam artificial intelligence dan salah satunya juga blockchain gitu. Smart city, blockchain, macam-macam lah. Jadi mereka sendiri bilang ke depannya itu mereka bukan cuman mereka itu ngelihat ke belakang ya, mereka itu cinta produk dalam negeri ya kan, semua sektor teknologinya mereka bisa dalam tanda kutip produksi sendiri, jiplak dan kuasain, tapi ke depannya dalam bidang finance, keuangan. Dalam bidang keuangan pun mereka juga mau nge-push, mau mendorong teknologi atau mata uang, sistem keuangan yang dari mereka sendiri dan bukan dari Bitcoin. Nah, itu untuk kenapa gitu. Mau lanjut nih ya atau ada Boleh. komentar mungkin? Ya tadi kan kenapanya karena ini ya, karena pastinya sebagai interest, jadi kayak kepentingan dari pemerintahnya Cina sendiri kan mereka ingin memajukan produk dalam negeri dan mereka memang anti dari apapun yang tidak bisa mereka kontrol, ya kan?
Karena kalau dalam Betul. negeri kan otomatis mereka bisa kontrol dari apa namanya, dari Baidu atau Weibo, ada beberapa hal yang bisa kita, yang tidak bisa di search di Cina tapi bisa di search di Google di luar negeri misalkan seperti itu. Nah, terus dampaknya nanti gimana nih buat para penduduk di Cina kalau memang nggak ada Bitcoin, atau misalnya nggak ada Bitcoin mining ini, nanti dampaknya gimana ya kalau menurut Oke, yang Mas Kohen? lalu dampaknya yang pasti kita lihat yang kita barusan singgung tadi kan hash rate-nya langsung drop tuh. Langsung drop 50% dan itu diperkirakan kalau hash rate yang kita lihat online itu hash rate dari laporan. Kalau hash rate-nya langsung itu bisa diperkirakan hitung-hitungan gitu ya setelah difficulty adjustment gitu. Dan orang-orang yang pada insinyur-insinyur yang pada ngitung itu memperkirakan hash rate yang dimatikan dari Cina itu bisa 45-50% kayak gitu. Jadi yang dampak pertama yang pasti hash rate-nya drop. Kenapa kok bisa drop? Ya kan banyak miners yang mau pindah lokasi, dan kalau kalian cukup lama berapa minggu, berapa bulan gitu ya ngikutin di Twitter, di Instagram, kalian pasti ngeliat gitu. Banyak-banyak ini alat-alat miners, mesin-mesinnya itu pada di packing gitu ya, pada dipindahin ke negara yang tadi dia udah sebutkan juga, dan banyak juga yang ke Texas, El Salvador dan lain-lain ya kan. Kenapa kok hash rate-nya itu bisa drop dan belum recover? Karena pindah itu perlu waktu gitu ya. Dan bukan cuma itu aja, perlu biaya juga. Jadi logistik itu pasti mahal ya kan. Pasti perlu properti ya kan, antara sewa ataupun beli. Perlu banyak sekali hal-hal yang dipersiapkan dari segi biaya ya. Makanya kita juga melihat gitu dari beberapa laporan bahwa ada miners yang udah ngejual gitu ya posisinya dalam Bitcoin untuk biaya-biaya yang mereka mesti tanggung untuk pindah dari Cina itu sendiri. Itu dampak yang pertama. Jadi hash rate-nya turun, untuk recovery pun butuh waktu berbulan-bulan, diperkirakan oleh beberapa orang di Twitter tuh bisa sampai 3 sampai 6 bulan gitu ya. Buat hash rate-nya itu bisa mulai naik lagi. Lalu yang kedua, ya kalau kita ngelihat di tren-tren yang sebelumnya juga, kan misalnya Facebook, Google, WhatsApp, YouTube, Instagram, dan lain-lain itu kan semua di-ban ya di Cina. Tapi kita bisa ngelihat kan mereka terus berkembang gitu. Bahkan kita sekarang pakai Instagram Live di sini kan di mana-mana itu terus berkembang dengan atau tanpa China. Jadi dampak yang selanjutnya saya rasa, dan Anda bisa juga nilai gitu ya. Eh, dengan atau tanpa China, Bitcoin itu akan terus berkembang. Ya kalau yang udah ngambil kelas Bitcoin dengan Dea atau dengan saya gitu pasti akan ngerti gitu. Kira-kira kenapa ya? Karena ini suatu tren teknologi yang memang evolusi selanjutnya dari uang itu sendiri gitu ya. Jadi tren jangka panjangnya Bitcoin ini juga sama lah. Kayaknya akan berkembang dengan atau tanpa China. Sama seperti Google, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Apa indikasinya ya kan? Bitcoin ini akan terus berkembang asalkan negara-negara yang lain nih yang selain China itu terus mengadopsi ya, terus memakai Bitcoin gitu. Kalau kita mulai ngelihat nih semakin sedikit memakai jaringannya Bitcoin ya berarti mungkin itu namanya sunset gitu ya. Mungkin area ini, bidang ini mulai sepi atau mulai ditinggalkan gitu. Tapi kita ngelihat beritanya itu masih luar biasa. Di waktu yang bersamaan pemerintah Cina ngeban, pemerintah El Salvador itu melegalkan ya sebagai mata uang resmi negaranya. Jadi tren-tren yang seperti ini ya kita bisa ngelihat gitu. Jadi Bitcoin ini terus berkembang di luar China. Dengan atau tanpa China, Bitcoin akan terus berkembang ya kan. Meskipun minersnya itu keluar dari China, tapi mereka itu pindah dan kita bisa ngelihat laporannya nih online. Yang ketiga, sederhana sih kan selama ini kita dapat banyak banget berita ya, FUD namanya FUD dari China. Ya orang berita-berita itu yang bikin orang takut, bikin orang itu nggak jelas, ragu-ragu, ya kan mungkin ada beberapa di antara Anda gitu kan yang bertanya-tanya sendiri. Atau ada keluarga, atau ada teman dekat yang tanya, waduh, Bitcoin di-ban lagi, bukan di-ban lagi, yang tahu bisa bilang lagi ya, tapi yang nggak tahu Bitcoin di-ban di China gitu. Waduh, pemerintah China kan kita udah kayak capek gitu loh. Karena berita ini udah ada dari tahun 2013 yang lalu gitu. Jadi dengan finalis menurut banyak pakar nih,
yang terakhir ini melarang miners sampai minersnya itu pindah keluar dari China itu bagus. Karena berita-berita yang nggak jelas itu lama-lama ya bakal basi kan. Mm-mm. Ya mau sampai berapa berapa kali Bitcoin itu harus di-ban di China. Kayak gitu lah. Makanya berita-berita yang nggak jelas yang bikin orang takut itu lama-lama akan kehilangan pengaruhnya atau kehilangan kekuatannya. Dan minersnya kan juga pemain besar juga ya, bukan cuma miners yang keluar dari China, sebetulnya ada juga platform ya, exchange trading platform ya kan, pasar jual beli itu keluar banyak yang keluar dari China 2017 2018. Waktu itu pindah ke Jepang, pindah ke Hong Kong, pindah ke mana, pindah ke Amerika ya kan, si OKCoin itu. Yang sekarang minersnya yang keluar dari China. Jadi kedepannya yang ketiga ini taringnya akan mulai tumpul gitu ya, berita-berita yang menakutkan dalam tanda kutip itu bakal tumpul. Yang terakhir sih saya ngeliat jangka panjangnya itu bagus ya untuk Bitcoin, net positif, terutama dari segi mining. Kan selama ini banyak orang yang bilang Bitcoin itu dikuasai oleh China gitu ya, karena kekuatan miningnya paling besar terkonsentrasi di China. Jadi kalau pemerintah China itu mau memanipulasi transaksi dalam blockchain-nya Bitcoin, mereka itu bahkan bakal bisa gitu karena hash rate-nya paling banyak di China gitu. Dan dengan adanya perpindahan migrasi miners ini, ya otomatis positif sebetulnya untuk desentralisasi ya. Jadi hash rate-nya itu tidak dikuasai oleh satu negara dan apalagi negara kayak China. Ya kayak gitu sih. Hmm. Yang bisa saya lihat empat ini sih net positif lah jangka panjang. Pokoknya positif ya. Ya saya juga ngelihatnya juga sama sih, positif. Dan kayak tambahan lagi yang saya lihat kan salah satu selain pemberitaan kayak wah banyak nih miners yang ada di Cina. Kalau misalkan ternyata pemerintah melarang adanya Bitcoin mining, pasti nanti Bitcoin jadi mati gitu. Tapi nyatanya oke, pemerintah melarang dan para miner ini keluar dari Cina, jaringan Bitcoin tetap terus berjalan, transaksi juga terus berjalan, walaupun karena hash rate-nya turun, mungkin transaksinya agak sedikit lama ya, karena kita perlu setiap 2 minggu sekali kan nanti difficulties atau kesulitan untuk melakukan proof of work itu akan di-adjust kan ya, dan itu dijadwalkan nanti tanggal 2 Juli, jadi kayak mungkin transaksi masih akan memakan waktu lebih lama, mungkin nggak 10 menit, mungkin bisa jadi 15 menit atau 20 menit untuk satu konfirmasi. Nah, tapi intinya Bitcoin bisa terus jalan, biarpun 50%-nya hash rate-nya pada keluar dari Cina. Itu menurut saya. Dan yang kedua, tentang energi, masalah penggunaan energi. Karena banyak orang yang berpikir kayak, oh, di Cina tuh banyak menggunakan batu bara. Ya, jadi biarpun kayak di daerah Xinjiang, Sichuan gitu, mereka banyak pakai hydro, tapi juga banyak juga yang menggunakan batu bara, dan terkadang perhitungan kayak kalkulasi apakah Bitcoin ini memiliki kayak karbon emisi yang baik atau enggak, itu mereka melihat dari kondisi negara di mana mining itu terjadi kan. Karena miningnya terjadi di Cina, yang mana Cina itu banyak menggunakan batu bara, jadi orang selalu berpikir bahwa Bitcoin mining itu merusak lingkungan gitu kan, biarpun mereka mengkonsumsi energi dari renewable. Nah sekarang mereka keluar dari Cina, mungkin mereka ke Amerika Serikat, mungkin mereka mau ke Iceland yang benar-benar pakai energi yang bisa diperbaharui ya, misalkan pakai sumber daya geotermal atau gas alam dan sebagainya. Ini jadi lebih bagus buat ya paling tidak untuk mematahkan isu-isu tentang Bitcoin itu merusak lingkungan gitu. Betul, betul banget. Dan kalau saya lihat sih yang keluar itu ya sebenarnya pemain-pemain besar-besar aja. Yang alat saking banyaknya alatnya kan lebih gampang untuk diketahui gitu loh. Tapi saya rasa pemain-pemain kecil kalau mau stay di Cina pun masih bisa gitu loh. Karena untuk jadi miners itu kita bisa juga jadi anonim untuk menjadi minersnya Bitcoin ya. Tetapi kalau sekali lagi kalau narik gayanya gede, nah itu
yang pada takut kan pemerintah bisa tahu gitu kira-kira yang narik mana gitu. Tapi untuk jadi miners mau dimanapun bisa, mau anonim pun bisa untuk ikut jaringan miners gitu ya. Dan bener banget soal clean energy karena Cina itu sendiri pakai itu batu bara dan ya kalau saya rasa sih clean energy itu topik yang lain ya, tapi itu bukan suatu itu berita yang bikin orang-orang ragu juga kan, ya kan? Banyak banyak perusahaan-perusahaan besar yang bilang Bitcoin itu atau banyak berita yang bilang Bitcoin itu sangat boros energi dan seterusnya. Itu narasi-narasi aja sih sebetulnya dan itu mungkin bisa dibahas di topik lain waktu ya. Tapi yang dari Cina keluar itu juga membantu seperti yang dia bilang. Hmm. Uh, dan ada yang kalau nggak salah Nick Carter kan sempat bilang ini adalah momen the great exodus of Bitcoin mining. Jadi kayak 50% miners pada keluar tapi tidak memberikan efek apapun. Efeknya sangat kecil lah terhadap jaringan Bitcoin gitu. Saya belum pernah ada kejadian di industri manapun yang misalkan produsennya itu mati tapi tetap operasional terus jalan, itu kayaknya belum ada sampai ada Bitcoin ini, karena Bitcoin itu kan terdesentralisasi, jadi biarpun Bitcoin minersnya Cina nggak operasional ya, lagi offline semua, yang lain masih bisa menjalankan ya maksudnya bisa menjalankan operasionalnya Bitcoin, transaksi itu terus berjalan gitu kan, sistemnya masih aman. Ya. Belum pernah ada. Jadi menurut saya ini tuh kayak menarik sekali karena ini suatu hal yang baru. Terus juga ya itu benar kayak katanya Ko Henry ya, maksudnya ya mau Cina nge-ban atau enggak, Bitcoin akan terus berkembang, dan orang-orang di Cina pun juga masih bisa meng-hold Bitcoin biarpun pemerintah melarang intinya, karena nggak ada yang bisa menghentikan transaksi Bitcoin gitu. Kalau mereka menyimpan Bitcoin sendiri ya pemerintah juga nggak, maksudnya mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, maksudnya kalau mau dilarang paling cuman institusi perbankan nggak boleh memfasilitasi pembelian cryptocurrency misalkan kayak gitu. Tapi kalau mereka sudah nge-hold, mereka punya Bitcoin sendiri ya terus gimana gitu. Bener banget deh. Kalau saya perhatiin juga yang ini yang menarik gitu ya saya ngelihat gitu. Kayak saya udah ngelihat gitu dari jauh bakalan ada perang mata uang digital gitu kan. Cina ngeluarin digital yuannya sendiri. Cina itu yang paling agresif selama ini. Justru bank-bank di Eropa, central bank di Eropa, di Asia Tenggara, di Amerika, itu semua uh, mulai mengembangkan mata uang digitalnya mereka sendiri-sendiri. Itu gara-gara bukan cuma Bitcoin ya. Bitcoin pertama, lalu Bitcoin ini yang menginspirasi pemerintah Cina, dan dari pemerintah Cina baru negara-negara lain ini respon gitu loh. Karena pemerintah Cina itu udah jauh lebih maju duluan untuk nge-push, untuk mendorong mata uang dari bank sentral mereka sendiri gitu. Dan kalau kita bisa ngelihat kontrasnya ya seperti itu, mata uang satu yang dikuasai oleh suatu birokrasi yang gede banget yang terkenal dengan ini ya, kontrol freaknya gitu, jadi mau dikuasain dalam setiap aspek, di mana di Cina itu kan kalau ada orang yang tahu ya, itu punya sampai social credit system kayak dulu SMA atau SMP gitu ya. Kita nakal di kelas gitu, dikurangin skornya. Di Cina itu juga ada seperti itu di beberapa kota, banyak kota ya. Kalau kita berbuat yang pemerintahnya nggak suka, social credit kita bisa dikurangin dan akses kita untuk menikmati akses publik gitu ya, kayak naik kereta, naik pesawat, itu bisa dibatasin langsung oleh pemerintah di Cina ya. Ini udah terjadi yang seperti ini. Nah, bayangkan kalau misalnya bukan cuman dari teknologi aja, tapi dari handphone, dari mata uang kita sendiri itu sampai dikuasain oleh pemerintah Cina ya. Saya ngeliat lumayan suram sih. Kalau misalnya kita punya pikiran, kita punya pendapat nggak sejalan dengan pemerintah sana, bisa-bisa kita yang di ban gitu loh untuk bertransaksi gitu, bahkan bertransaksi gitu ya.
Nah, makanya Bitcoin ini penting dan Bitcoin ini menjadi apa ya, penangkal lah kayak gitu. Di mana semua orang itu bisa menyimpan sendiri, bisa juga bertransaksi kan, menggunakan jaringan yang terbuka. Nah, makanya perang mata uang yang sekarang kan antara US dollar sama Cina. Nah, ya negara yang bakal mendominasi ke depannya yaitu Cina gitu. Sedangkan US sendiri itu kalau saya lihat itu udah hancur. Sorry to say gitu. Tapi kayak secara budaya, secara sudah pecah dari dalam gitu loh. Kayak ada perpecahan dari dalam dan mereka kan produksinya juga udah dikirim semua ke luar gitu. Jadi kalau saya lihat dari US banyak regulatornya sendiri, banyak DPR-nya, banyak orang-orang di ini House sama Senate itu yang mulai mensupport Bitcoin dan tesis saya, pemikiran saya nih, ya Bitcoin ini bisa jadi alat satu-satunya alat yang diandalkan oleh Amerika gitu untuk bisa bersaing. Kalau nggak ada Bitcoin, kayaknya Amerika bakal ini dah kehilangan dominasinya dalam beberapa tahun ke depan gitu. Makanya kita bisa lihat juga nih, ini yang menarik ini masuk spekulasi nih ya, spekulasi dari saya. Makanya yang kita bisa lihat banyak sekali perkembangan positif dari Amerika, dari perusahaan-perusahaannya dan juga dari pemerintahan di Amerika gitu. Sedangkan kontrasnya di Cina itu kayak anti banget gitu, kayak sama seperti perusahaan-perusahaan Amerika lainnya kan. Google, Facebook dan kawan-kawan itu kayak nggak mau dipakai di Cina, ya mungkin di balik layar itu ada juga pemerintah Amerika gitu ya yang mendukung jaringan Bitcoin, makanya bisa terus maju kayak gitu. Ya, Gimana deh? kalau mungkin sih, tapi yang intinya sih ya kalau yang saya lihat di perpolitikan Amerika Serikat itu ada yang pro bank sentral, pro dengan dolar, ada juga yang ingin mencari alternatif gitu kan. Saat ini kita tahu sendiri kayak di Amerika Serikat udah mencetak ya 2 triliun, mau naik lagi jadi 6 triliun US dollar. Dan harga-harga udah kelihatan sudah naik. Kemarin saya lihat harga consumer price index itu dilaporkan udah naik 20%. Dan ya maksudnya harga-harga tuh secara real buat masyarakat, harga kayu, harga apa namanya sembako dan sebagainya tuh udah mulai naik. Jadi kayaknya di Amerika Serikat ini tinggal menunggu waktu aja yang namanya inflasi atau bahkan hiperinflasi ya kita nggak tahu ya. Nah jadi kalau misalkan alternatifnya digital yuan itu juga konsep penciptaannya juga sama seperti US dollar kan, tidak ada batasnya. Dan maksudnya pemerintah bisa menambahkan supply. Jadi kalau misalkan Amerika Serikat dia langsung dia mengganti dengan digital yuan, ya kalau misalkan terjadi hiperinflasi berarti spekulasi lagi di masa depan mungkin dengan menggunakan digital yuan ya bisa terjadi hyperinflasi juga ya kan, maksudnya bisa intinya perekonomian tetap tidak akan menjadi stabil. Nah makanya kalau kayak negara-negara di El Salvador sekarang kan, El Salvador menggunakan Bitcoin sebagai legal tender dan banyak negara-negara Amerika Latin yang bergantung pada dolar itu mereka juga mau pengen mengadopsi Bitcoin juga, walaupun ya kita nggak tahu nanti gimana ya. Bitcoin ini adalah plan B ya, plan cadangan kalau misalkan sistem fiat yang ada ini tidak bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi mungkin ya para politisi di Amerika Serikat yang mungkin mengerti tentang tentang uang, tentang ekonomi, ya mereka pengen nge-push Bitcoin karena mereka melihat Bitcoin ini adalah alternatif gitu. Kalau gitu kan, maksudnya kita nggak pengen ya, maksudnya kayak perekonomiannya hancur, tapi kalau misalkan hancur dan kita nggak punya plan alternatif, plan backup gitu, ya gimana dong gitu. Jadi kita harus punya plan B, kayak t-shirtnya Henry itu sekarang plan B. Iya. Iya. Saya ngeliatnya sih kayak bener-bener ya itu deh, kalau kalian lihat tuh ada serem juga sih ya. Bukan cuman pemerintah di Amerika, pemerintah kita juga
begitu baru aja saya lihat tadi beritanya kalau sampai ini gelombang COVID ini, ya sorry berita COVID lagi gitu ya. Kalau sampai eh, dampaknya ini luar biasa gitu, pemerintah itu mungkin butuh 300 cetak duit lagi 300 triliun rupiah untuk membantu gelombang yang tahun ini gitu. Nah, tahun lalu itu udah cetak duitnya 600 triliun lebih Mhm. di berita yang saya baca yang lalu ya, untuk tahun lalu untuk membantu COVID aja ini, mendorong apalagi tahun ini gitu. Itu serem. Menurut saya serem juga. Ya, tapi ya itu lagi. Saya rasa sih hal-hal ini berjalannya itu cukup bukan dalam hitungan jam ya. Jadi mungkin yang lagi dengerin sekarang atau nanti itu berpikir harganya kenapa kok turun gitu, gitu. Harga Bitcoin kok kenapa kok jadi 30.000 gitu ya sampai 29.000 kemarin. Mungkin yang terakhir kenapa deh? Apa ya kan saya tadi udah nyebut minersnya untuk pindah itu perlu Ya. modal juga untuk biaya logistik. Mhm. Nah, Kalau kalau yang saya kalau lihat, ya. kalau saya lihat ya hal-hal yang kita bicarakan ini itu istilahnya it unfolds itu apa ya? Itu terbukanya berjalannya itu nggak dalam hitungan jam tapi dalam hitungan minggu, bulan, bahkan bertahun-tahun gitu. Jadi kalau ngelihat perubahan harga Bitcoin itu naik turunnya akan terus kencang sih sebenarnya saya lihatnya ya. Mhm. Karena hmm, ya itu tadi masih bergejolak dalam dunia ini. Mungkin nggak harga Bitcoin ini bisa lebih jatuh lagi dari sekarang gitu. Gimana deh? Kalau saya lihat sih mungkin gitu. Kalau misalnya COVID ini ngantemnya parah, ya kan? Kan sekarang di Indonesia ini udah gelombang kedua lah. Saya lihatnya sih gelombang kedua ya. Tahun lalu pas Mei sama sekarang. Saya ngelihatnya begitu. Nah, tapi di sisi lain saya lihat teman-teman di Amerika itu semua pada keluar, pada liburan, pada nggak pakai masker semua. Kayak mereka itu masih belum ngerasain dampaknya kayak gitu loh. Ya makanya harga Bitcoin itu masih bisa stabil, tapi mungkin nggak Bitcoin itu bisa crash lagi dari harga sekarang. Saya ngelihat sih kalau sampai hal yang serem seperti tahun lalu itu terjadi lagi, bisa aja gitu. Bisa aja harganya itu bisa crash lagi. Orang kan bisa aja gitu. Dan nah, kalau lihat dari makro, tren makronya itu masih banyak lah hal-hal yang bisa terjadi. Tapi dari dulu yang saya selalu bilang ya ke teman-teman yang udah ambil kelas saya maupun keluarga-keluarga saya sendiri, yang penting tren jangka panjangnya ini masih bagus gitu. Masih lebih banyak perusahaan yang mengadopsi Bitcoin, nyimpan Bitcoin, ya kan? Masih lebih banyak ada negara bahkan yang udah mengadopsi Bitcoin gitu kan. Kalau tren-tren yang seperti ini masih terus kita lihat gitu, harga itu cepat lambat akan mengikuti ya. Tapi di tengah-tengah ya, itu pasti naik turunnya bisa bisa aja naik turun dengan drastis kayak gitu. Mhm. Ya. Ya kalau kalau biasanya kan yang di YouTube biasanya ini nanti harganya gimana? Menurut saya harga bisa naik atau turun. Jadi saya juga sama sih. Maksudnya Bitcoin itu sangat unpredictable ya. Maksudnya Mm-mm. karena marketnya terbuka 24 jam nonstop dan dari seluruh negara di seluruh dunia yang partisipan itu juga banyak. Jadi agak susah untuk benar-benar mengetahui patternnya. Tapi benar kayak kata Ko Henry bahwa uh, bakal banyak hal-hal yang mungkin bisa mempengaruhi harga Bitcoin, di mana harga Bitcoin bisa jadi turun. Yang kalau yang saya tahu nih, kalau kita lihat on-chain analysis, paling enggak kita lihat dari aspek-aspek yang penting, misalkan dari miners, dari whales ya, dari yang para paus-paus yang punya Bitcoin banyak itu yang biasanya memberikan indikator tentang harga. Nah, yang kita lihat sekarang memang para miners tuh lagi jualin Bitcoin mereka. Ya benar, maksudnya kalau mereka mayoritas ada di Cina, terus mereka butuh modal buat mindahin seluruh uh, mesin minernya ini ke negara lain, ya mereka juga butuh modal gitu. Dan kebanyakan mereka memang menyimpan reserve-nya dalam bentuk Bitcoin dan ya mungkin saat ini adalah waktu mereka untuk cash out. Um, ya jadi kita harus melihat lagi lah nanti 2 minggu lagi atau beberapa
beberapa hari ke depan, karena yang saya tahu juga nih, yang saya dengar di secara global kayak uh, transportasi transportasi laut ini lagi kehambat juga, entah kenapa gitu. Jadi lagi ada Mm-mm. antrian. Harga kontainer itu juga naik dari $6.000 jadi $16.000 sekarang. Jadi kontainer semakin mahal, ada demand di sana, transportasi macet. Jadi buat mereka para miners ini, ya kalau misalkan mereka mau pindah ke Amerika Serikat kan mereka otomatis harus lewat jalur air ya, dan itu mungkin akan memakan biaya juga. Jadi mungkin miners tetap akan terus menjual koin mereka. Jadi bisa jadi harga bisa jadi turun juga, we don't know. Tapi yang kalau kita lihat juga di on-chain analysis, paling enggak long term hodlers ya, orang-orang yang menyimpan secara long term, yang biasanya para whales ini masih tetap megang koin mereka gitu. Dan kebanyakan yang menjual itu adalah orang-orang baru, orang-orang yang mungkin baru tahun ini beli Bitcoin, terus habis itu kaget dengan naik turun harga Bitcoin, atau mereka pas beli pas lagi di atas dari 30.000, terus kan harganya lagi turun, mereka panik sell. Dan kalau kita lihat dari siklus halving sebelumnya juga biasanya sama sih, polanya sama. Biasanya orang-orang baru yang menjual karena panik gitu, dan orang-orang yang sudah mengerti mereka menyimpan saja. Ya kalau soal COVID sih mungkin kita juga harus bersiap-siap ya, karena kalau tahun lalu kan juga ada crash sedikit ya dari gara-gara COVID untuk harga Bitcoin di bulan Mei. Jadi kalau kita ngeliat berdasarkan gelombang COVID ya mungkin bisa jadi harganya turun. Tapi untuk long term bener ya, kita intinya sih kalau buat Bitcoin itu adalah strateginya adalah akumulasi ya kan. Kita ini mengumpulkan aset yang tidak bisa disita, aset yang benar-benar milik kita. Nah, jadi kalau teman-teman investasi Bitcoin sih lebih baik mikirkannya dalam jangka waktu 4, 5, 10 tahun ke depan gitu. Ya sekarang waktu yang tepat buat ya udah buat DCA aja, buat ngumpulin, tabung rutin dikit-dikit selagi masih ada uang. Karena kalau saya dulu waktu pas crash itu melihat jadi momen yang bagus gitu pas COVID kemarin gitu. Jadi akhirnya lumayan beli, terus pas Bitcoinnya naik ya untung gitu kan. Ya, yang menurut saya yang paling banyak ditakuti oleh pemain-pemain baru itu kan dari aspek harganya gitu ya. Mungkin beritanya bisa Ya, bermacam-macam, tapi pengaruhnya terhadap harga itu yang membuat mereka itu jadi takut atau ragu-ragu gitu. Nah, makanya selalu sama juga dengan dia anggap tabungan jangka panjang kayak gitu ya. Kalau dengan uang yang kita itu uang lebih, bukan ya, uang betul. dana darurat, bukan uang pokok gitu ya. Kalau sampai takut melihat pergerakan harga itu mungkin terlalu besar gitu ya posisinya di dalam Bitcoin, mungkin bisa dikurangin gitu. Terlalu besar dan mempengaruhi sampai nggak bisa tidur dan segala macam, itu janganlah kayak gitu. Karena ya itu hal-hal yang kita bicarakan ini itu berjalannya dalam hitungan bulan, bertahun-tahun gitu kan. Yang sekarang posisinya itu yang masih untung pun itu nyimpennya udah minimal udah beberapa bulan 1 tahun gitu, bukan bukan langsung untung tahun ini ya. Yang tahun ini kan mungkin kalau beli di awal tahun plusnya cuma beberapa persen aja gitu. Tapi yang udah nyimpen bertahun-tahun itu yang hari ini uh, masih bisa hahihi gitu ya, masih bisa ya meskipun turunnya udah 50% tapi tetap bisa tenang gitu loh. Karena kita ngelihatnya dari dulu, dari orang-orang lebih lama dari kita pun ngomongnya ya itu tabungan jangka panjang. Jangan apa langsung all in gitu. Ya, tapi ya seperti itu sih saya lihatnya. Jadi positif dari Cina ini bagus banget jangka panjangnya. Kalau orang baru pada takut, kita orang lama kita bisa nyimpulkan ya. Kita ngelihat trennya ini sangat bagus ke depannya kalau seperti ini. Ya seperti alasan-alasan yang kita sebut tadi. Ya kan berita-berita buruk dari Cina ini bisa kehilangan taringnya, dan juga ke depannya sistemnya itu lebih desentralisasi.
ya kan? Dan seperti Google dan Facebook yang lalu-lalu dengan atau tanpa Cina, teknologi yang seperti ini, yang open, ya kan, yang digunakan oleh banyak orang dari seluruh dunia, ini akan terus berkembang. Mm-mm. Dan nambahin satu lagi sih kok, ini yang aku memperhatikan di beberapa grup Telegram gitu, ada yang mulai kayak denger-denger, oh ada mesin ASIC, mesin Bitcoin mining dijual murah. Nah ini juga teman-teman buat hati-hati juga ya, karena banyak juga oknum-oknum, mungkin mungkin kalau kalau memang benar itu dijual dengan harga murah, harus dicek benar-benar apakah itu beneran dari Bitcoin miner atau ini adalah kesempatan bagi para scammer untuk mencari keuntungan gitu dengan adanya berita ini gitu. Karena yang saya baca kayak mesinnya misalkan mesin dari di Cina yang nanti akan dikirim dan segala macam gitu. tapi tapi mungkin nggak sih kayak para miners di Cina uh, apa kayak menyebarkan scam gini buat membiayai biaya transportasi Bitcoin mining Bisa, mereka. bisa aja sih. Serem sih kalau ngeliat penipuan banyak banyak banget dan dari dulu. Apalagi sekarang nih lagi marketnya lagi lumayan tinggi seperti ini, tetap aja masih banyak. Yang ikut kelas saya dulu nih saya pernah cerita belum? Ada ini tukang parkir di salah satu mall di Galaxy, ya di Surabaya lah intinya. Salah satunya di Galaxy gitu. Dia pernah kejebak ini skema online mining. Oke. Jadi ya, jadi dia udah daftar dan dia ajak teman-temannya juga karena dikasih insentif gitu untuk ngajak teman lainnya gitu kan. Dan dia ngaku gitu rugi gitu ya. Jadi kebanyakan skema-skema mining online itu sebagian besar itu saya bacanya itu rugi. Kalau ada yang menguntungkan itu pasti biayanya nggak rendah dan itu bisa dicek perusahaannya itu pasti bisa dicek legalitasnya dan segala macam. Kalau nggak kenal perusahaannya, lokasinya nggak jelas, dan skemanya itu member get member gitu ya, lebih untung kalau lebih banyak lagi yang ikut. Udah jauhi aja yang seperti itu gitu. Hati-hati karena udah banyak. Dia ngomongnya sih teman-temannya dia itu ada 30 orang yang ikut gitu. Dan dia ikut kelas saya dan dia ngerti barusan gitu. Oh, ternyata itu penipu. Ya, Wah, sayangnya iya, banyak banget sih. iya sih. Itu adalah satu hal yang harus teman-teman juga apa ya perhatikan dan waspadai ya, yang namanya scamming itu, karena banyak sekali sih, memang banyak banget, dan kayaknya para scammer tuh sekarang makin lama makin canggih gitu. Makin canggih dengan trik-trik mereka gitu. Ya ya ya. Betul. Oke, so mungkin sebelum kita tutup, dari Ko Henry sendiri nih, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang lagi dengerin atau yang nanti bakal dengerin, gimana ya misalnya gimana cara mengatasi kalau memang mereka rasa takut dengerin berita-berita seperti ini, ada nggak tips-tipsnya? Kalau untuk berita mining di China kan topik yang kita barusan yaitu kita mesti cari tahu fakta-faktanya dan tren-trennya sih. Ya, kalau di Cina aja kan udah dari dulu kan di ban. Ya kita mesti bisa ambil kesimpulan, kita mesti punya tesis sendiri gitu loh. Kenapa kok kita itu mau simpen terus atau enggak gitu. Tapi saya bisa ngerasain juga gitu. Eh, Ekonomi di Jawa ya paling nggak tahu kalau di Bali. Di Jawa ini sekarang lagi downturn kan, lagi lumayan susah. Ini banyak bisnis-bisnis yang mengeluh gitu. Jadi kalau saran saya sih sama sih. Pasar pasar apa di Indonesia yang sekarang ini lagi hot-hotnya ya selain prokes gitu ya, alkes sorry, selain alkes gitu. Eh, Apalagi gitu. Properti juga lesu banget gitu. Emas juga turun ya kan. Saham juga loyo banyak banget diberitakan IHSG itu lagi loyo. Ya kalau saya pribadi dan yang ini
ini bukan financial advice gitu, tapi yang saya pribadi lakukan ya terus anggap ini sebagai tabungan jangka panjang seperti itu. Dan seberapa besar yaitu tergantung dengan seberapa kenal gitu ya kita dengan uh, alat yang namanya Bitcoin ini. Alat untuk nyimpen nilai yang pertama kan, dan di Indonesia belum dan nggak boleh alat untuk transaksi. Ya, jadi seberapa besar, seberapa dalam lah. Nah, segitu besarnya yang kita masukkan. Tapi kalau uh, misalnya kita nggak terlalu yakin, ya jangan dulu gitu loh. Jangan jangan telan mentah-mentah gitu ya omongan orang. Makanya saya selalu saranin belajar dulu gitu ya, baru beli. Terus kalau untuk ada juga mungkin yang lagi struggle nih. Di satu sisi ada yang posisinya rugi, terus takut. Nah, ya. Ada juga yang di satu sisi itu posisinya udah untung, tapi nggak mau ngelepas gitu ya. Ya saran saya sih kalau udah untung nggak ada salahnya. Ada orang yang berpendapat gitu kan, hodling untuk selamanya. Kalau untuk saya sih nggak seperti itu. Kalau emang dibutuhkan untuk jadi modal usaha, untuk jadi modal untuk membiayai hal-hal yang lain, nggak ada salahnya sih kalau udah untung gitu. Dan jangan merasa bersalah juga gitu. Jangan merasa ketinggalan juga. Ini market psikologi ya. Kalau Anda sekarang nih misalnya udah ikut kelas kita nih, kelas Bitcoin dengan saya atau dengan Dea gitu. Udah dari tahun-tahun lalu gitu. Kalau hari ini posisi Anda untung, nggak ada salahnya sih untuk ini dicairkan gitu untuk membiayai hal-hal tertentu juga yang penting buat Anda, yang Anda mau capek misalnya. Ya, nggak ada salahnya seperti itu. Tapi kalau kalau bisa di hodl, ya saya terus hodl kayak gitu. Terus simpan untuk jangka panjang. Bahkan untuk ya untuk beberapa tahun lah, saya ngeliat beberapa tahun ke depan kalau dalam hitungan hari, hitungan jam nggak bisa prediksi harga ya. Tapi dalam hitungan uh, tahun itu udah jelas trennya itu kira-kira kemana kayak gitu. Ya, Itu dari saya aja sih. ya betul. Ya intinya intinya jangan jangan mengambil aksi karena takut, antara takut dua ya, takut takut ketinggal, kayak wah takut takut nanti aku nggak bakal untung lagi gitu, misalkan kayak takut rakus sama takut wah nanti Bitcoin Benar. turun jadi nol gitu kan. Mm-mm. Kalau misalkan kalian mengambil aksi karena takut tapi bukan karena itu, karena logika, misalkan logikanya ngelihat oh ya aku ini udah untung 100% loh dari apa yang aku investasikan gitu, ya apa salahnya kan mencairkan gitu. Tapi kalau tidak berdasarkan logika tapi berdasarkan emosi, wah itu harus harus perhatiin dulu gitu, bener nggak sih kita mau apa yang mau kita lakukan ini. Aduh, ya ada satu cerita yang ngenes nih datang dari saya ya. Ada yang komentar nih ke saya lihat sosmed kan. Waktu harga altcoin ini lagi all time high, ada yang ya belum belajar gitu ya, belum ngambil kelas kita of course gitu. Dan dia langsung ngomong, kalau saya sih saya lebih suka Ethereum, Binance dan lain-lain kayak gitu. Dia bilang waktu all time high, kamu kok nggak beli sih? Kenapa? Kamu itu kok hanya maksudnya hanya mendorong nge-push Bitcoin aja pada waktu all time high nih. Altcoin all time high, Bitcoin all time high. Gitu. Yang barusan ini sebelum drop ke 29.000. Ya, saya jelasin gitu panjang lebar, tapi dia tetap nggak mau terima gitu ya. Akhirnya ya itu harganya ngedrop, aduh udah nggak denger lagi dari orang ini. Kasihan sih udah. Dia bilang ya ya kan meskipun semua marketnya ngedrop, kalau kita bisa ngeliat itu ya Bitcoin paling konservatif gitu, ngedropnya itu 50%-an ya kan. Yang lain itu sampai 60-70%. Ya. Jadi aduh kasihan kasihan banget. Saya ngelihatnya ngenes juga, apalagi kalau masuk dalam jumlah besar langsung ya. Jadi ya itu mesti diteliti lah. Kita ngambil keputusan itu berdasarkan pikiran yang rasional, bukan takut rakus kayak kamu bilang ya Dea tadi bagus Ya. banget. Nah, waktu all time high itu saya jual ya. Saya punya simpanan altcoin ya ini guilty. Yang lalu saya jual. Jadi orang-orang baru tuh pada beli, saya jual. Pada waktu-waktu itu udah all time high ini untuk lumayan gitu loh. Karena udah nyimpennya udah dari yang lalu-lalu gitu.
Ya, saya akhirnya jual juga. Dia terus bilang beli 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 ini beli dari itu. Ya, perlu hati-hati ya dimasuk di bidang kripto ini luar biasa. Oh iya, satu komentar lagi tadi saya lupa. Satu komentar lagi yang saya membekas gitu ya, saya dengar dari dia gitu. Bitcoin naiknya cuma 300-400%. Saya dalam hati, astaga, cuma. Hah? Kamu bandingkan dengan apa? Cuma 300-400%. Dalam hati saya nggak ngomong orangnya gitu loh. Tapi ya jangan seperti itulah gitu. Untuk teman-teman yang dengerin online, kalian mesti, ya kita mesti bisa gitu loh. Dengan logika, dengan pikiran, dan planning yang sehat. Untuk tahu gitu loh. Kalau performa di pasaran itu, kalau Anda pernah masuk reksadana gitu, obligasi, ya kan, surat utang pemerintah, sekarang itu nilainya 5% kan, 5%, 6% kayak gitu. Ya, 5%, 6% per tahun itu luar biasa. Ukuran obligasi ya, di zaman sekarang ini. Dan kalau untuk reksadana itu juga hancur kan. Kalian bisa lihat sendiri lah dari perusahaan asuransi ABC gitu, nasabahnya pada protes semua gitu, ngamuk-ngamuk. Kenapa kok Min? Kenapa dipotong dia admin lagi kayak gitu. Nah, saya kaget banget kalau dengar ada yang ngomong Bitcoin cuma 300-400%. Kayak dari dunia mana ya gitu. Nggak ada lah. Mau koin manapun yang udah naik, ya kan, altcoin, Bitcoin, koin manapun, apapun lah yang udah naik berapa ratus persen itu bakal naik terus. Nah, makanya pada waktu itu orang-orang yang lama, orang-orang yang udah belajar itu tahu mulai ngelepas gitu ya. Sedangkan orang-orang baru ini sayangnya yang seperti yang saya sebutkan barusan, dia beli gitu ya. Jadi sebelum Anda beli, sekali lagi Anda mesti tahu. Nah, Betul. Ya, diri Anda atau sendiri konsultan BTC. ya. Mm-mm. Bukan ikut-ikutan aja gitu. Betul, betul. Jadi betul banget. Investasi itu harus diikuti dengan edukasi gitu kan. Kalau investasi tanpa edukasi, gambling dong jatuhnya ya kan. Maksudnya kalau nggak ngerti, akhirnya jatuhnya jadi udah gambling aja gitu. Mm-mm. Ya, oke. Kalau begitu kayaknya kita sudah mencapai penghujung acara. Jadi kalau teman-teman mau mau follow Ko Henry, bisa follow kemana nih Ko Henry? Ya di Instagram atau Mau Twitter ikutan sih. kelasnya Ko Henry? Iya, di Instagram atau Twitter @konsultanbtc, ada juga di Tokopedia. Yang mau nyari, ada juga Ledger di situ, sama kelas-kelas juga bisa dilihat di situ. Jadi sama @konsultanbtc. Oke, sip. Tuh teman-teman yang mau ikutan juga kelasnya Ko Henry bisa daftar, bisa lihat informasinya di Instagram, Twitter, dan Tokopedia @konsultanbtc. Oke, wah ini udah nggak nyangka udah hampir sejam kita ngobrol dari Cina sampai sampai altcoin ya. Tapi tetap seru banget. Makasih banget ya Ko Henry udah menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol bareng sama saya dan teman-teman semuanya. Semoga ini nanti jadi diskusi yang bermanfaat biar membuat perasaan jadi tenang buat yang lagi galau dengan dengar berita ini. Semoga Ko Henry tetap sehat ya, tetap sehat, dan ya kalau nanti COVID sudah berlalu mungkin kita bisa ketemuan face to face. Tuh, sama-sama Dea. Terima kasih. Dan untuk teman-teman, ya semoga sehat selalu. Ya, Dan juga bisa berkarya lah di dalam situasi yang seperti ini. betul, betul banget. Oke, ya kalau begitu saya tutup dulu Instagram Live kali ini. Sampai jumpa minggu depan buat teman-teman sekalian. Minggu depan nanti bisa lihat bintang tamunya siapa di Instagram feed kita ya. Oke, selamat sore, sampai jumpa. Oke, udah.